Nah, di video ini kita akan coba untuk melakukan uji coba mengirim Pi dari walletnya kita ke wallet orang lain atau ke wallet teman kita ya. Kita coba aja, tapi sebelumnya coba kita lihat tadi pada saat kita melakukan generate wallet kita di depan, kita kan diarahkan ke Play Store. Kemudian di sana kan kita harus mendownload Pi Browser. Sehingga sekarang di handphonenya kita atau di device-nya kita ini ada dua aplikasi. Yang satu adalah aplikasi Pi, adalah Pi Browser. Pi Browser inilah nanti fungsinya bagi kita untuk membuka wallet kita ya. Kemudian yang Pi untuk mining itu ya seperti biasa lah. Kalau kita mau menambang setelah sesi tambangnya berakhir ya kita tinggal buka di Pi untuk mining aja. Kemudian kalau misalnya kita mau buka wallet, kita harus buka di Pi untuk Pi browsernya ya. Kita buka Pi browser. Tujuan kita kan untuk melakukan uji coba mengirim. Jadi kita buka Pi browser. Nah di Pi browser itu tampilannya seperti ini ya. Ada chart Pi, wallet Pi, brainstorm dan MinePi. Tapi karena kita mau melakukan uji coba wallet Pi, jadi kita fokusnya kepada walletnya aja ya, wallet.py-nya aja. Kita klik wallet.py. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman untuk memasukkan passpair. Tadi waktu kita melakukan generate, kita sudah dikasihkan passpair dan passpair itu harus di backup, disimpan dan tidak boleh hilang ya. Karena kalau itu hilang nanti kita nggak bisa lagi untuk membuka wallet kita dan itu nggak bisa diminta ulang ya. Juga jangan dikasihkan ke orang lain. Ingat karena itu adalah kuncinya kita atau passwordnya kita ya. Sekarang kita tadi sudah kita simpan karena ini untuk uji coba ya. Jadi saya tunjukkan aja. Ketika kita melakukan generate tadi, kita kan sudah simpan itu passpair-nya. Nah, sekarang saya copy aja passpair-nya karena ini untuk demo aja ya. Kemudian kita copy. Setelah itu kita masukkan di kolom tengah ini ya. Kolom tengah ini untuk kita masukkan, jadi kita pastekan aja di sini. Oke, passpair-nya sudah masuk ke sini. Selanjutnya kita baru bisa melakukan unlock. Jadi kalau nggak ada passpair ini kita nggak bisa unlock. Dan ingat, jangan sampai ada yang salah ya. Satu aja katanya yang salah, maka nggak bisa dibuka wallet kita. Oke, sekarang kita lakukan unlock. Oke, sekarang kita sedang membuka walletnya kita. Setelah walletnya kita buka, kita diarahkan ke halaman ya, seperti tampilan di depannya kita ada receipt, ada send, ada history dan ada setting. Nah, untuk mengirim, maka kita mengklik tombol send-nya ini. Sekarang kita coba untuk mengirim ya. Pertama kita klik send-nya. Setelah kita klik send, maka kita diarahkan ke halaman untuk pengiriman seperti ini. Jadi tinggal lihat ada ya, di atasnya itu ada tulisan send test Pi-nya. Kemudian yang kita harus perhatikan di kolom recipient address-nya ini. Di kolom recipient address ini kita harus isi dengan alamat wallet yang mau kita kirim. Jadi kita kalau misalnya mau ngirim Pi ke si A, si B, maka kita harus tahu dulu alamat walletnya apa. Kalau enggak kita nggak bisa kirim ya. Oke, sekarang kita coba masukkan salah satu alamat wallet. Tadi sudah ada ya, saya simpan di mana. Nah, kita coba, nanti saya coba kirim ke salah satunya. Saya copy alamat walletnya, kemudian nah di sini ya, di recipient address saya pastekan di sini. Inilah alamat atau public key yang akan kita kirim ya. Jadi wallet address ini ya kalau ibaratnya kalau misalnya rekening kita di bank itu ya ini nomor rekeningnya lah gitu ya. Selanjutnya di amount-nya ini kita masukkan jumlah yang mau kita kirim. Kita coba kirim dengan 3.14 Pi ya. Kita masukkan 3.14 Pi ini. Kemudian kita lihat lagi di bagian bawahnya itu kan ada fee-nya 0,01 Pi. Jadi nanti setelah kita kirim di akunnya kita, Pi-nya itu selain dipotong 3,14 juga kita dibebankan fee-nya 0,01. Jadi teman-teman ini kan hanya untuk tes Pi, nggak apa-apa dicoba aja ya supaya nanti lebih tahu lah. Oke. Nah, setelah kita masukkan, selanjutnya kita klik tombol send ya yang warna oranye ini, kita klik. Nah, di sini kita diminta ya semacam konfirmasi apakah benar kita mau mengirimkan Pi ini. Di sini kan dituliskan please review below. Jadi kita lihat benar apa enggak ini alamat recipient-nya ini.
Nah, kalau sudah benar, kemudian jumlahnya sudah benar 3,14, fee-nya juga tadi ya, sudah ada, itu tidak bisa diubah kalau fee-nya. Maka sekarang kalau kita mau batal, kita tinggal klik cancel, artinya dia batal. Tapi kalau kita mau kirim, kita klik send. Jadi sekarang kita klik send aja ya. Karena untuk menguji coba mengirim, kita klik send. Kita tunggu proses. Nah, setelah proses kirim berhasil, maka dia akan muncul notifikasi seperti ini ya. Notifikasi seperti ini, kita disuruh refer ke history page, full history of transaction-nya ya. Kita tutup aja karena ini kan sudah berhasil kan. Oke, kita close. Nah, setelah kita close, maka tampilannya akan mengarahkan ke tampilan yang ada di depan kita ini. Sekarang kita melihat historinya ya. Histori dari transaksinya kita tadi. Saya sudah melakukan uji coba 3 kali kirim di sini. Jadi kita bisa lihat ya. Yang warna merah panahnya menuju ke atas itu artinya Pi yang kita kirim keluar. Jadi sudah ada 3 kali ya saya coba untuk kirim. Dan kemudian yang warna hijau panah ke bawah itu adalah Pi yang dikirimkan ke kita. Jadi ada orang mengirim Pi ke kita, kalau masuk ya seperti ini bentuknya ya, from dari mana, kemudian jumlahnya berapa. Kalau kita mau melihat lebih jelas transaksi historinya, kita tinggal klik aja di salah satunya, nanti akan dibuka. Nampak transaksi detailnya ini ya, dari siapa kepada siapa, kemudian jumlahnya berapa pada tanggal, hari ya, di sini ada tanggal, kemudian harinya nggak ada tanggal, kemudian dan jamnya ya, tapi dalam jam UTC ya. Oke, nah begitulah cara pengirimannya. Soalnya ini kalau kita back dia akan keluar, nanti harus masuk lagi. Jadi terpaksa saya back dulu supaya kita bisa mendemo untuk mendemo menu-menunya yang lainnya ya. Jadi saya back dulu. Oke, setelah back kan keluar ini. Mau masuk lagi ya kita harus klik lagi browsernya. Pi browser, kita masukkan lagi di Pi wallet. Nah, sekali lagi ini kita harus kembali lagi untuk copy, masukkan lagi password-nya ya. Jadi teman-teman tolong password ini jangan jangan di-sharekan ke orang lain ya, hanya Anda yang tahu, kemudian disimpan di tempat yang aman. Karena tanpa password ini Anda tidak akan bisa untuk masuk ke walletnya Anda ya. Oke, kalau ini sudah wallet asli nanti repot ini, Pi yang sudah ditambang sekian lama akhirnya sia-sia aja. Oke, kita unlock ya, kita buka kembali Pi-nya. Nah, tadi kita sudah melihat tombol sudah melakukan uji coba send, dan kemudian kita sudah melihat history. Nah, sekarang kita coba lihat setting ya. Di setting ini kalau kita klik di sini ada tulisan show password. Jadi kalau kita klik tadi, kalau kita klik di sini nanti password yang tadinya itu ya, password yang kita miliki waktu kita generate itu akan muncul di sini ya. Tapi kita nggak perlu, tapi nggak apa-apa, kita show aja lah, kita contohin ya. Nah, di sini nampak toh? Di sini kan ada tulisan toh, do not share your password with anyone. Ini tidak boleh dibagikan ke orang lain ini. Jadi kalau kita misalnya mau backup lagi, tinggal kita kopikan lagi aja dari sini ya. Kemudian kita backup lagi ya. Kemudian di sini kan ada tulisannya hide. Jadi kalau kita klik di sini hide, maka dia akan artinya ketutup ya, tidak nampak lagi kan, karena kita hide. Oke, seperti itu fungsinya untuk setting tadi ya. Nah, ini agak repot ini. Nah, kalau kita mau melihat fungsi yang lain lagi, kita terpaksa masuk lagi. Kemudian kita klik lagi wallet. Kemudian kita pas lagi. Saya nggak bisa ngeback. Kalau ngeback akhirnya dia keluar lagi. Nah, oke. Setelah kita masukkan password, kita unlock lagi. Setelah kita unlock, kemudian kita coba menu receive-nya sekarang ya. Kita lihat ada apa di menu receive ini. Kita klik. Nah, di menu receipt-nya ini adalah alamat walletnya kita. Oke, di alamat walletnya kita ini, sebenarnya alamat wallet sama waktu kita generate juga sudah ada. Tapi kita juga bisa melakukan backup sekali lagi di sini ya, kalau misalnya kita ingin melakukan backup-nya. Nah, seperti ini aja. Oke. Kemudian kalau misalnya kita coba back lagi ya. Kita coba back. Oh, dia keluar lagi. Mau masuk lagi. Sama, kita harus klik lagi wallet lagi, kita pastekan lagi ya passwordnya kita di sini, kemudian kita klik unlock. Nah, oke.
Nah, itu kan untuk mengirim. Bagaimana kalau misalnya kita untuk menerima, maka kita harus mengasihkan, kita harus memberikan eh, apa wallet address-nya kita ke orang lain. Jadi kalau kita nggak ngasihkan address wallet, sama saja kita nggak bisa menerima dan orangnya nggak bisa mengirim ke kita. Jadi begitu ya ulasan kita tentang cara mengirim Pi dari walletnya ya. Semoga video ini bermanfaat.